bakal bahas topik yang paling sering membingungkan nih, yaitu PPh pasal 25 sama PPh pasal 29. Nah, apa sih perbedaannya? Langsung aja. PPh pasal 25 itu apa? Ya, PPh pasal 25 adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan oleh siapa? Oleh wajib pajak sendiri setiap bulannya dalam tahun berjalan. Jadi PPh pasal 25 itu angsuran pajak ya? Terus berapa sih angsuran pajaknya? Lalu komponen pajak apa aja yang ngurangin PPh terutangnya? Winda, boleh bantu nggak? Ya, sebentar, biar saya tahu. Jadi, besar angsuran PPh pasal 25 ini adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan atau SPT tahunan sesuai dengan pasal 25 ayat 1. Lalu, PPh pasal 25 ini dihitung berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya yang telah dikurangi dengan kredit pajak. Seperti apa? Seperti PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, yang mana pasal 24 ini adalah pajak yang telah dibayar di luar negeri, dan PPh pasal 25 sebelumnya. Nah, jadi pajak terutang yang harus dibayar inilah yang disebut PPh pasal 29. Sedangkan PPh pasal 25 ini adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan yang terutang. Nah, teman-teman, jadi rumusnya besar PPh terutang yang mana pasal 29 dibagi 12 bulan sama dengan angsuran pembayaran pajak yang mana disebut dengan PPh 25. Nah, kayak gitu guys. Intinya kita hitung dulu PPh terutang tahun lalunya, terus kita bagi 12 deh. Hasilnya itulah angsuran PPh 25 yang harus kita bayar per bulannya. Terus, gimana sih pembayaran dan pelaporan PPh 25-nya? Harus panggil Winda lagi nih. Duh, Maria banyak tanya nih. Oke, laporan dan pembayaran PPh 25. Jadi, batas waktu pembayaran angsuran PPh pasal 25 ini paling lambat nih ya, tanggal 15 di bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, tidak apa-apa teman-teman. Maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Lalu bagaimana dengan pelaporannya? Nah, batas waktu pelaporan PPh pasal 25 ini paling lambatnya nih ya, 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, kita dapat melakukan pelaporannya melalui sistem e-billing yang telah diluncurkan oleh DJP, Direktorat Pajak. Nah, sekian saja ya materi mengenai PPh pasal 25. Saya kembalikan ke moderator. Maria. Nah, teman-teman, cukup jelas ya pemaparan materinya. Nah, tadi teman-teman semua kepo kan gimana sih perbedaan PPh pasal 25 dengan PPh pasal 29? Nextnya kita bakal bahas PPh pasal 29. Gimana sih PPh pasal 29 itu? Nah, kita langsung aja. Apa sih PPh pasal 29 itu? PPh pasal 29 adalah kurangan pembayaran pajak terutang yang harus dilunasi sebelum menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT pajak penghasilan. Nah, singkatnya, PPh pasal 29 merupakan PPh kurang bayar yang diketahui pada saat melakukan pelaporan SPT tahunan setelah mengurangkan pajak terutang dengan objek PPh pasal 29 tersebut. Jadi PPh 29 itu untuk mengetahui kurang bayar ya? Terus cara perhitungannya gimana? Kalender pembayarannya? Untuk menghitung pajak penghasilan 29, yaitu PPh terutang dikurang kredit pajak dikurang angsuran PPh 25. Nah, untuk ketentuan pembayar PPh itu ada dua, Pak. Yang pertama itu WP orang pribadi dan WP badan. Nah, kalau untuk WP pribadi, yaitu batas waktu pelunasannya paling lambat 31 Maret jika tahun bulannya sama dengan tahun kalender, yaitu Januari sampai Desember. Nah, kemudian paling lambat 31 Oktober jika tahun bukunya tidak sama dengan kalender, misalnya Agustus sampai Juli. Yang kedua ada WP badan, yaitu batas waktu pelunasannya paling lambat 30 April jika tahun bukunya sama dengan tahun kalender. Terus paling lambat 30 November jika tahun bukunya tidak sama dengan tahun kalender. Nah, jadi gitu Kak. Makasih ya Kak. Oke teman-teman, setelah kita membahas materi dari PPh pasal 25 dan 29, sekarang mari kita beralih ke contoh kasusnya yang pertama, yaitu PPh pasal 25.
kita masuk ke contoh kasus PPh pasal 25 dan pasal 29. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus PPh pasal 25 untuk WP pribadi. Oke, sebelum kita masuk ke studi kasus, kita perhatikan dahulu rumusnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni rumus dari PPh pasal 25 ialah besar PPh terutang yang mana disebut dengan PPh 29 dibagi 12 bulan sama dengan angsuran pembayaran pajak, yakni PPh 25. Kita masuk ke contoh kasus PPh pasal 25 untuk WP pribadi. Nah, di sini soalnya berdasarkan SPT tahunan pajak penghasilan tahun 2024, Tuan Sutarno memiliki jumlah pajak penghasilan terutang sebesar 55 juta rupiah. Adapun jumlah kredit pajak Tuan Sutarno selama tahun 2024 adalah 31 juta rupiah. Dengan rincian sebagai berikut. Di sini berjejer kredit pajak mulai dari PPh pasal 21 sebesar 15 juta rupiah, PPh pasal 22 sebesar 10 juta rupiah, PPh pasal 23 sebesar 3 juta rupiah, dan PPh pasal 24 sebesar 3 juta rupiah. Pertanyaannya, hitunglah berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk Tuan Sutarno di tahun 2025. Karena ini untuk melakukan SPT, maka dilakukan di tahun selanjutnya. Kita lanjut ke penyelesaian. Nah, di sini saya sudah membagikan seperti yang tertera. Nah, di sini diminta PPh terutang tahun pajak 2024 tadi berapa? Teman-teman, ya benar, 55 juta rupiah. Kita masukkan ke kolom kanan ini. Lanjut, yang menjadi pengurang dari PPh terutang nantinya itu yaitu kredit pajak yang ada di soal. Ada PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Kita masukkan sesuai yang tertera di soal. Benar kan teman-teman? 21 15 juta, 22 10 juta, 23 3 juta, 24 3 juta. Oke, di sini sudah saya masukkan. Lalu, kredit pajak ini kita jumlahkan semuanya, didapatlah 31 juta rupiah. Lanjut, kita masuk ke selisih. Dari PPh terutang tahun pajak yakni 55 juta, dikurang jumlah kredit pajak yakni 31 juta, didapatkan 24 juta rupiah. Selanjutnya, angsuran PPh 25 seperti ini rumusnya, yakni PPh 29 ini PPh terutang. Inilah dia ini teman-teman, 24 juta ini kita sebut PPh terutang, PPh 29. Kita bagi 12 bulan, 24 juta dibagi 12 bulan, didapatlah angsuran PPh 25 yakni 2 juta. Maka Tuan Sutarno wajib membayar angsuran PPh 25 tiap bulannya sebesar 2 juta rupiah. Sekian penjelasan mengenai contoh kasus PPh pasal 25 untuk WP pribadi. Baik teman-teman, setelah kita membahas contoh kasus PPh 25 untuk WP pribadi, kita lanjut mengenai contoh kasus untuk WP klien. Di sini diketahui PT Makmur Abadi merupakan perusahaan industri karpet. Pada tahun 2024 memperoleh penghasilan bruto dari hasil industrinya yaitu sebesar 5 miliar rupiah. Kemudian memperoleh penghasilan lainnya dari sewa mobil sebesar 8 juta rupiah. Penghasilan kena pajak atau PKP berdasarkan rekonsiliasi fiskal yaitu sebesar 1 miliar 128 juta rupiah. Sehingga pajak yang terutang yaitu sebesar 282 juta rupiah. Kredit pajak dalam negeri yaitu PPh 23 sebesar Rp160.000 dan PPh pasal 25 sebesar Rp200 juta dan kredit pajak luar negeri sebesar Rp4.840.000. Pertanyaannya, hitung PPh pasal 25 yang terutang. Nah, di sini sedikit saya kasih penjelasan mengenai rekonsiliasi fiskal itu apa. Ini ya teman-teman, rekonsiliasi fiskal ini ialah dasar dalam penghitungan pajak penghasilan badan yang terutang. Jika teman-teman mendapati contoh kasus yang seperti itu, kita sudah tahu ya teman-teman. Nah, lanjut ke penyelesaiannya. Nah, begini. Tadi data yang diberikan tahun 2024 yakni penghasilan bruto industri 5 miliar, penghasilan lain yakni sewa mobil 8 juta,
PKP penghasilan kena pajak setelah rekonsiliasi fiskal 1.128 juta, lalu kredit pajak yang diketahui di soal hanyalah PPh 23 dan PPh 25 serta PPh 24 yakni kredit pajak luar negeri. Ini benar ya teman-teman, boleh disamakan. Kita lanjut langkah penyelesaian. Nah, di sini di sini kita masukkan PKP-nya 1.126 juta. Kenapa penghasilan lain dari sewa mobil yang tidak kita masukkan? Karena ini termasuk ke penghasilan tidak teratur. Nah, mungkin ada yang beberapa ragu di sini. Cuman setelah saya riset dari sumber-sumber, penghasilan tidak teratur ini kita masukkan apabila dia di atas 10 juta. Mohon koreksinya jika saya salah ya teman-teman. Kita lanjut. Setelah itu kita hitung PPh terutang. 22% ini dari mana? Nah, 22% ini dari mana? Ini itu tarif PPh atau tarif pajak penghasilan badan. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Pasal 5 Ayat 1, tarif PPh badan diturunkan dari yang 25% menjadi 22% yang berlaku mulai tahun pajak 2020 dan 2021. Nah, berikutnya ada Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021, ditetapkan kembali tarif pajak penghasilan 22 badan sebesar 22% mulai tahun pajak 2022 hingga saat ini. Jadi sudah tahu ya teman-teman, untuk menghitung tarif pajak penghasilan badan yakni 22%. Nah, kembali ke soal, maka PPh terutang 22% dikali PKP, didapatlah hasil 248.160.000. Lanjut kita menjumlahkan kredit pajak PPh 23 dan PPh 24. Loh, kok PPh 25 tidak dimasukkan? Nah, di sini di soal dibilang di sini kan PPh 25 itu untuk tahun 2024 ya teman-teman. Nah, sementara kita akan menghitung PPh 25 di 2025. Nah, tidak mungkin kan dia mencari nilainya sendiri menggunakan dirinya sendiri gitu loh. Pokoknya kita tidak boleh keliru ya dalam memahami soal. Kita lanjut. Setelah menjumlahkan PPh pasal 23 dan 24 didapatlah total kredit pajak sebesar 5 juta. Maka PPh 25 bulanannya hasil dari PPh terutang 248.160.000 dikurang total kredit pajak sebesar 5 juta. Lalu kita bagi 12 dalam 1 tahun pajak ya, 12 bulan. Maka didapatlah hasil 20.263.333.000. Maka PT Makmur Abadi wajib membayarkan angsuran PPh pasal 25-nya sebesar Rp20.263.333.000. Nah, jika teman-teman mendapati contoh kasus yang lain, apabila hasil koma, maka kita melakukan pembulatan ke bawah ya teman-teman. Nah, ini juga tergantung soal juga tergantung dari kesepakatan kita. Sekian penjelasan mengenai studi kasus PPh pasal 25 untuk WP badan. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas contoh kasus PPh pasal 29 di wajib pajak pribadi ya. Yang pertama ada Ibu Nur. Ibu Nur adalah seorang pengusaha tekstil di Batam dengan omset sebesar 2 miliar rupiah setahun pada tahun 2023. Selama tahun 2023 nih, Ibu Nur telah membayar kredit pajak sebagai berikut. Yang pertama, ada PPh pasal 25 atau angsuran sebesar 15 juta rupiah. Ada PPh pasal 22 karena impor bahan baku sebesar 2.500.000 rupiah. Lalu ada PPh pasal 23 dipotong karena pihak lain atas sewa gedung sebesar 1 juta rupiah dan PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri sebesar Rp500.000. Nah, setelah menghitung SPT tahunan pada tahun 2023, ternyata PPh terutang Ibu Nur sebesar 20 juta rupiah nih teman-teman. Nah, di sini kita diminta untuk hitunglah PPh pasal 29
atau pajak kurang bayar yang harus dilunasi oleh Ibu Nur paling lambat tanggal 31 Maret 2024. Nah, kita langsung aja. Yang pertama kita lakukan penyelesaian atau perhitungan berapa total kredit pajak punya Ibu Nur. Yang pertama kita masukkan di PPh pasal 25 tadi ada sebesar 15 juta rupiah, PPh pasal 22 ada 2.500.000 rupiah, ada PPh pasal 23 sebesar 1 juta rupiah, PPh pasal 24 sebesar 500.000 rupiah. Maka ditotalkan jumlah kredit pajak punya Ibu Nur adalah sebesar 19 juta rupiah. Yang kedua kita menghitung PPh pasal 29 punya Ibu Nur. Nah, kita masukkan seperti yang dijelaskan tadi, apa itu rumusnya. PPh pasal 29 kita bisa mengurangkan dari jumlah PPh terutang. PPh terutang dikurang dengan total kredit pajaknya Ibu Nur. Lalu PPh pasal 29-nya yaitu PPh terutang. Maka sudah dijelaskan tadi, PPh terutang Ibu Nur sebesar 20 juta rupiah. Lalu total kredit pajaknya yaitu yang sudah kita hitung tadi teman-teman sebesar 19 juta rupiah. Kita tinggal kurangin aja, PPh terutangnya ada 20 juta dikurang total kredit pajaknya sebesar 19 juta rupiah. Maka PPh pasal 29 Ibu Nur atau PPh atau yang harus dibayarkan oleh Ibu Nur kurang bayar yaitu sebesar 1 juta rupiah. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus PPh pasal 29 WP Badan. Kita lihat sama-sama di sini soalnya, yaitu PT Maju Bersama adalah perusahaan perdagangan elektronik di Batam. Pada tahun pajak 2023, perusahaan memiliki data sebagai berikut, yaitu penghasilan neto atau laba komersial senilai 2 miliar, kredit pajak selama tahun 2023, PPh pasal 22 senilai 10 juta, PPh pasal 23 senilai 15 juta, dan PPh pasal 25 senilai 80 juta. Nah, untuk ketentuan tarif PPh badan ini sama seperti PPh pasal 25 yang sudah dijelaskan sebelumnya ya teman-teman. Kemudian pertanyaannya yaitu hitunglah PPh pasal 29 yang harus dibayar. Nah, di sini kita masuk ke cara penyelesaiannya, yaitu yang pertama kita hitung PKP-nya dulu. Untuk penghasilan netonya yaitu 2 miliar, kemudian PPh terutangnya 22% dikali 2 miliar, hasilnya 440 juta. Untuk menghitung total kredit pajak yaitu PPh 22 ditambah PPh 23 ditambah PPh 25. Untuk PPh 22-nya yaitu senilai 10 juta ditambah PPh 23-nya 15 juta dan PPh 25-nya senilai 80 juta, yaitu totalnya 105 juta. Kemudian yang terakhir kita hitung PPh pasal 29. Untuk rumus PPh pasal 29 yaitu PPh terutang dikurang total kredit pajak. Nah, untuk PPh terutangnya di sini ada 440 juta dikurang total kredit pajaknya yaitu 105 juta dan hasilnya 335 juta. Since the number one is the loneliest number that you'll ever do.